Hizbullah Lebanon melancarkan serangan roket dan pesawat tak berawak besar ke Israel pada hari Kamis 4 Juli. Mereka menghujani Israel dengan 200 salvo roket. Serangan ini sebagai buntut terbunuhnya Komandan Tinggi Hizbullah, Muhammad Nimah Nasser pada Rabu kemarin. Ia tewas dalam serangan Israel di Tire, Lebanon. Hizbullah mengancam akan menyerang target baru Israel sebagai pembalasan dendam. Pihaknya meluncurkan lebih dari 200 roket dan segerombolan pesawat tanpa awak di 10 lokasi militer Israel. Pejabat senior Hizbullah, Hassem Safieddine, berbicara di sebuah acara di Beirut untuk memperingati Nasser. Dia mengindikasikan kelompoknya akan memperluas penargetannya di Israel. Nasser diketahui salah satu komandan Hizbullah paling senior yang terbunuh oleh Israel selama konflik tersebut. Militer Israel mengatakan sekitar 200 proyektil dan lebih dari 20 target udara mencurigakan diidentifikasi melintas dari Lebanon ke wilayah Israel. Beberapa di antaranya dicegat oleh pertahanan udara dan jet tempur Israel. Layanan ambulans Israel mengatakan tidak ada korban yang dilaporkan tumbang atau jatuh dalam serangan tersebut. Militer Israel juga menyebut bahwa beberapa drone dan pecahan pencegat memicu kebakaran. Angkatan Udara Israel menyerang struktur militer Hizbullah di wilayah Ramyeh dan juga Deula dan merujuk pada dua desa di Lebanon Selatan. Kelompok militan Irak mengancam siap melawan Israel dan Amerika Serikat jika perang pecah di Lebanon. Seorang komandan lapangan dari perlawanan Islam Irak mengatakan akan ada eskalasi besar-besaran jika perang skala penuh terjadi di Lebanon. Mengutip Al Arabiya pada Kamis 4 Juli, komandan yang identitasnya disembunyikan itu mengatakan kelompok yang didukung Iran telah mengirim pakar dan penasehat ke Lebanon. Ilmuwan politik Irak, Ali Al-Baidar, setuju bahwa perang besar antara Israel dan Hizbullah Lebanon, jika terjadi, tidak akan terbatas pada wilayah Lebanon saja. Ia menilai di Irak dan di kawasan itu, kelompok bersenjata akan memasuki konfrontasi. Para militan dinilai tidak hanya menunjukkan kemampuan, tetapi kesetiaannya kepada sekutu mereka. Perang Gaza paling berdarah yang pernah terjadi ketika kelompok militan Palestina Hamas menyerang Israel Selatan pada 7 Oktober lalu. Konflik dengan cepat meluas hingga mengakibatkan beberapa kelompok bersenjata pro-Iran terlibat di dalam perang ataupun konflik ini. Poros Perlawanan, yang merupakan kelompok bersenjata pro-Iran, menyatakan solidaritas dengan Palestina dan menuntut diakhirinya serangan Israel di Gaza. Aliansi tersebut mencakup Hizbullah Lebanon dan Houthi Yaman yang telah menyerang Israel serta pengiriman yang terkait dengan Israel. Tetapi juga kelompok bersenjata di Suriah dan Irak turut serta. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Islam di Irak telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak terhadap sasaran-sasaran di Israel. Mereka menyebut banyak dari mereka sebagai operasi gabungan dengan Houthi. Pemerintah Israel telah menyita sekitar 2.370 hektar tanah di tepi barat yang diduduki pada tahun ini. Dan ini berpuncak pada perampasan tanah terbesar dalam lebih dari 3 dekade. Kelompok anti pemukiman Peace Now melaporkan pada hari Rabu bahwa otoritas Israel telah menyatakan 3.138 hektar tanah di lembah Yordan sebagai tanah negara. Perampasan ini membuka jalan bagi pembangunan ratusan unit perumahan pemukiman. Menurut pengawas tersebut, perampasan yang disetujui bulan lalu tapi baru dipublikasikan pada hari Rabu merupakan perampasan tanah terbesar sejak Perjanjian Oslo 1993. Tindakan ini menyusul serangkaian perampasan tanah serupa di tepi barat yang diduduki dengan 1.976 hektar di Lembah Yordan pada bulan Maret. Kemudian 652 hektar lagi di antara pemukiman Male, Adumim, dan Kedar pada bulan Februari. Kelompok itu memperkirakan bahwa Israel telah mendeklarasikan 5.856 hektar di tepi barat sebagai tanah negara sejak awal tahun 2024. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, telah mengawasi lonjakan penyitaan tanah Palestina dan perluasan pemukiman sejak memperoleh kewenangan luas atas perencanaan pemukiman di tepi barat yang diduduki. Bulan lalu, dalam sebuah konferensi untuk Partai Keagamaan Nasional, yaitu Partai Zionisme, keagamaannya,
Smotrich mengaku bahwa Israel telah mengajukan rencana untuk mencaplok tepi barat tanpa menuduh pemerintah mencaploknya. Belasan pos militer Israel diambuk 200 roket Hizbullah di arah kota Israel pada Rabu 3 Juli 2024 lalu waktu setempat. Atas kejadian tersebut sejumlah markas tentara Israel terbakar. Hal itu disampaikan oleh pihak Hizbullah seusai komandan seniornya Muhammad Nimah Nasser atau Abu Nameh terbunuh. Diketahui komandan senior Hizbullah itu terbunuh dalam serangan bom Israel. Menurut militer Zionis, Nasser adalah rekan Abdullah dan bertanggung jawab atas serangan anti-tank dan roket dari Baradaya Lebanon. Namun tewasnya komandan senior Muhammad Nima Nasser ini yang memicu kemarahan Hizbullah. Tak lama seusai pengumuman itu dirilis, milisi yang dibackingi Iran itu pun meluncurkan ratusan roket ke pangkalan militer Israel. Hizbullah mengatakan pihaknya meluncurkan lebih dari 200 roket dan segerombolan pesawat tanpa awak di 10 lokasi militer Israel. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas pembunuhan Israel terhadap komandan Hizbullah Muhammad Nasser di selatan pada hari Rabu lalu. Tak hanya memicu kebakaran hebat di daerah Galilea dan dataran tinggi Golan, serangan juga membuat 12 pos militer Israel ludes terbakar. Di antaranya markas besar Divisi 91 IDF yang terletak di Barak Ayelet, kemudian markas besar Brigade Selapis Baja ke-7 IDF yang terletak di Barakat Safia. Selain itu juga dampak dirasakan di markas besar Batalion Lapis Baja Brigade 7 IDF yang terletak di Barak Gamla. Lalu markas besar Divisi Golani IDF ke-210 terletak di Pangkalan Militer Nova, serta markas besar Resimen Artileri Divisi 210 IDF di Barak Yarden. Kemudian, markas besar Divisi 91 IDF terletak di Barak Ayelet, markas besar Brigade Selapis Baja ke-7 IDF di Barakat Safia, dan markas Komando Utara IDF di Pangkalan Militer Dado. Tak berhenti di situ, Pangkalan Intelijen IDF untuk wilayah utara di Misar, serta markas besar Brigade Hermon ke-810 IDF di Barak Ma'ali Gulani juga diserang habis-habisan. Selanjutnya, Pangkalan Utama Permanen Divisi Ilania ke-146 IDF dan yang terakhir, markas besar Brigade Golani IDF dan unit Egos di Barak Sarga. Keganasan balasan serangan Hizbullah ke Israel sampai membakar sejumlah wilayah yang berada di negara kepemimpinan Benjamin Netanyahu tersebut. Diketahui kebakaran membara di sejumlah titik utara Israel akibat beberapa serangan balasan pada Kamis 4 Juli 2024 lalu waktu setempat. Serangan balasan ini juga sebagai salah satu bentuk amarah Hizbullah seusai tewasnya dua komandan senior. Setidaknya satu jalan raya utama tak bisa dilalui karena kebakaran hebat di dataran tinggi Golan yang diduduki. Hizbullah menembakkan lebih dari 200 rudal dan sekitar belasan drone ke pangkalan militer di Israel Utara. Sebagai informasi, pembalasan atas pembunuhan yang ditargetkan terhadap Komandan Unit Aziz Mohammed Name Nasser sehari sebelumnya, di mana serangan tersebut ini menargetkan beberapa lokasi sensitif tentara dan barak di Galilea dan dataran tinggi Golan. Beberapa serangan rudal lainnya diluncurkan secara berurutan. Ketika kebakaran menyebar di wilayah utara Israel, Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Hassam Safieddin bersumpah bahwa respons terhadap pembunuhan tersebut belum berakhir. Belum ada laporan terkait korban jiwa atau cedera, namun imbas serangan ini, kebakaran besar terjadi. Dilaporkan terjadi di 10 lokasi, tepatnya di daerah Galilea dan dataran tinggi Golan, hingga satu jalan raya di dataran tinggi Golan terpaksa ditutup sementara untuk mengantisipasi adanya korban jiwa akibat kebakaran hebat tersebut. Bahkan pemadam kebakaran yang dikerahkan mengaku kewalahan menangani kebakaran yang tak kunjung padam akibat rentetan rudal Hizbullah. Masjid bersejarah terbesar kedua di Gaza dihancurkan tentara Israel pada Rabu 3 Juli 2024 lalu waktu setempat.
Pesawat-pesawat tempur Israel menembakkan beberapa rudal ke Masjid Ibnu Utsman yang berada di lingkungan Sujaiyah di pusat kota Gaza. Menurut para ahli, Masjid Ibnu Utsman merupakan masjid arkeologi terbesar kedua di jalur Gaza setelah Masjid Agung Al-Omari di lingkungan Al-Daraj di tengah kota, di mana masjid ini juga menjadi bukti sejarah kuno kota Gaza. Penduduk lingkungan Sujaiyah menyebut masjid tersebut sebagai Masjid Agung. Hal itu karena luasnya dan lokasinya yang berada di pasar utama lingkungan tersebut. Kehilangan masjid ini berdampak besar pada kehidupan mereka sejak masjid itu didirikan lebih dari 600 tahun yang lalu. Diketahui Masjid Ibnu Utsman telah menjadi sasaran serangan dan pembongkaran selama perang sebelumnya di jalur Gaza. Masjid itu dianggap sebagai pusat konfrontasi dengan pasukan pendudukan Israel selama Intifada pertama yang pecah pada bulan Desember 1987. Masjid Ibnu Utsman berukuran 2.000 meter persegi, di mana 400 meter persegi merupakan luas halaman utamanya. Masjid itu memiliki 2 gerbang yang menghadap ke pasar Sujaiyah dan dibangun dengan gaya Mamluk. Belakangan ini penerbangan sipil Timur Tengah terganggu. Penyebab gangguan sipil tersebut diungkap peneliti Universitas Texas Todd Humphreys dan Zach Clements. Pihaknya mengungkapkan, gangguan tersebut berasal dari lapangan udara Ein Shemer milik Israel. Israel selama ini memalsukan GPS untuk menghindari serangan, terangnya. Teknik ini dikenal sebagai spoofing, yaitu memanipulasi data agar penerima GPS pesawat mengira pesawat berada di lokasi berbeda. Kemudian peneliti di SKAI Data Service dan Universitas Sains Terapan Zurich mengatakan seorang pilot mengaku terkecoh oleh sinyal GPS. Studi terpisah dari Universitas Texas juga mengungkapkan bahwa pemalsuan sinyal GPS oleh Israel ini telah membuat lebih dari 50.000 penerbangan dipalsukan pada tahun 2024. Tidak hanya itu, sebuah penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kekacauan sinyal GPS di Timur Tengah telah terjadi selama 3 tahun ini. Menurut mereka, tujuan Israel mengacaukan sinyal GPS adalah untuk terhindar dari serangan dari Gaza maupun Lebanon. Serangan spoofing ini meningkat ketika Israel saling serang dengan Hizbullah. Israel sengaja menggunakan sistem pengacauan GPS untuk mencegah serangan roket dan drone dari Hizbullah. Beberapa bulan ini, ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, Hizbullah Lebanon mengatakan pihaknya meluncurkan lebih dari 200 roket ke 5 pos militer Israel. Ini sebagai tanggapan atas serangan yang menewaskan seorang komandan senior Hizbullah, Muhammad Nimah Nasser pada hari Rabu, 3 Juli 2024. Pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah bertemu dengan delegasi Hamas pada Jumat, 5 Juli 2024. Delegasi Hamas yaitu dipimpin oleh anggota Biro Politik yang bernama Halil Al-Hayya. Kedua pemimpin ini bertemu untuk membahas proposal untuk mengakhiri agresi terhadap rakyat Palestina di Gaza. Dalam pertemuan ini, keduanya menekankan perlunya koordinasi berkelanjutan antara Hizbullah dan Hamas. Sebelumnya, negosiasi gencatan di Gaza telah terhenti lama. Baik Israel maupun Hamas berada di bawah tekanan internasional yang meningkat untuk mencapai gencatan senjata. Namun baru-baru ini, perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas dimulai kembali. Pembicaraan proposal gencatan senjata mendapatkan momentum baru. Pada hari Rabu, 3 Juli 2024, Hamas mengatakan pihaknya kembali berkomunikasi dengan pejabat dari Qatar, Mesir dan Turki dengan tujuan mencapai kesepakatan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh kantor Netanyahu dan Dinas Intelijen Mossad. Mereka mengatakan akan mengevaluasi proposal gencatan senjata yang diajukan Hamas. Kemudian Netanyahu mengatakan kepada Presiden Joe Biden melalui panggilan telepon pada hari Kamis bahwa ia telah memutuskan untuk mengirim delegasi untuk berunding dengan Hamas. Usai perbincangan tersebut, Netanyahu akhirnya mengirimkan Kepala Badan Mata-Mata Israel Mossad ke Doha. Kepala Intelijen Israel David Barnea dilaporkan akan memimpin delegasi dan akan bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani sebelum dimulainya putaran negosiasi baru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.